Assalamualaikum teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Irfan Aswandi. Sejauh ini, pernahkah kalian berpikir apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Elon Musk dengan SpaceX-nya? Apakah kolonisasi di planet Mars hanya sekedar ilusi ambisius, ataukah ada agenda strategis yang lebih kompleks di baliknya? Dari tantangan teknologi yang belum terselesaikan hingga dinamika geopolitik yang tersembunyi, serta spekulasi konspiratif tentang apa yang mungkin telah ditemukan di planet merah tersebut, semua ini akan kita bahas. So, mari simak video ini, siapkan kopi teh dan cemilan kalian, karena kita akan mengupas apa yang mungkin mereka sembunyikan dari kita. Apa visi Elon Musk dan tujuan SpaceX? Kita semua tahu Elon Musk ini adalah sosok visioner yang memiliki tujuan yang besar, menjadikan manusia sebagai spesies multiplanet. Dengan SpaceX, ia ingin membangun koloni di planet Mars yang dapat dihuni oleh manusia. Elon percaya bahwa bumi ini tidak akan bertahan selamanya, baik karena ancaman perubahan iklim, adanya perang nuklir, atau bahkan kemungkinan tumbukan asteroid. Nah, SpaceX hadir sebagai solusi untuk membawa umat manusia ke Mars dan menjadikannya sebagai rumah kedua kita selain daripada bumi. Elon Musk bahkan mengatakan bahwa dalam beberapa dekade ke depan itu jutaan orang bisa tinggal di sana. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua ini benar-benar mungkin untuk dilakukan? Dan yang lebih penting, apa yang tidak dia katakan kepada kita? Sebagian orang merasa kalau mereka ini menyembunyikan rahasia yang sangat besar dari kita. Sebelum membahas konspirasi, apa yang mereka rahasiakan dari kita, sekarang kita akan bahas apa sebenarnya yang masih menjadi tantangan teknologi dan realitas di planet merah tersebut. Hingga sampai sekarang, misi memberangkatkan manusia ke sana belum terrealisasi dan terus ditunda. Pergi ke Mars ini bukan hanya sekedar soal pembangunan roket kemudian meluncurkan. Ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Di antaranya atmosfer Mars yang tipis, yaitu hanya sekedar 1% dari atmosfer bumi. Artinya, sulit bagi manusia untuk bernapas dan melindungi dari radiasi kosmik. Kemudian gravitasi. Nah, gravitasinya sangat rendah. Gravitasi di Mars itu hanya sekitar 38% dari bumi, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Seperti apa? Seperti kehilangan massa tulang, kehilangan massa otot bagi manusia yang tinggal dalam jangka waktu yang lama di sana. Kemudian radiasi berbahaya. Tanpa perlindungan atmosfer yang memadai, exposure radiasi di Mars itu dapat meningkatkan risiko kanker dan mutasi genetik. Kemudian suhu ekstrim. Di Mars, suhu itu bisa turun hingga minus 80 derajat Celcius. Ini tantangan besar untuk peralatan dan juga manusia. Kemudian debu. Debu di permukaan Mars itu sangat halus dan mengandung senyawa yang beracun. Yang namanya itu adalah perklorat, senyawa perklorat, yang dapat merusak peralatan dan berbahaya bagi kesehatan manusia jika kita menghirup udara debu yang sangat halus tersebut. Kemudian defisit energi. Mars menerima lebih sedikit sinar matahari dibandingkan bumi, sehingga penggunaan panel surya ini kurang efisien. Sementara sumber energi alternatif seperti nuklir misalnya, ini masih memiliki tantangan teknis dan juga tantangan dari segi keamanan. Kemudian ketergantungan sumber daya. Ya, tidak ada bahan bakar fosil di sana, beda dengan bumi. Kemudian juga air yang sangat terbatas. Dan makanan harus dibawa dari bumi ataupun diproduksi di Mars itu sendiri.
Ya, seperti mungkin menanam kentang, seperti yang ada di film The Martian. Kalau kalian ada nonton film The Martian, kalian pasti tahu di situ aktornya ini membudidayakan kentang untuk bertahan hidup sebagai makanan di Mars. Kemudian komunikasi yang sangat terbatas. Ya, jarak antara bumi dan Mars kan sangat jauh. Sehingga ini menyebabkan latensi komunikasi itu sekitar 20 menit. Bayangkan ada delay 20 menit. Jika kita mengirimkan pesan dari bumi ke Mars, itu pesan itu akan sampai sekitar 20 menit baru sampai ke Mars. Nah, kemudian jika orang di Mars membalas pesan kita ke bumi, itu selama 20 menit baru masuk ke bumi. Nah, sangat lama kan? Nah, kemudian kita lihat dari tantangan psikologis. Ada nggak tantangan psikologis? Ya, pasti. Karena hidup di lingkungan Mars yang terisolasi dan terbatas dapat menyebabkan stres psikologis yang sangat serius, termasuk depresi, kecemasan, dan juga memungkinkan terjadinya konflik antara kru. Kemudian kendala transportasi. Perjalanan ke Mars itu memakan waktu sekitar 6-9 bulan dengan teknologi yang ada saat ini. Yang berarti astronot itu harus menghadapi keterbatasan ruang gerak, paparan radiasi selama perjalanan, serta keterbatasan pasokan makanan dan juga oksigen. Bayangkan 6-9 bulan di perjalanan. Jadi meskipun impian Elon Musk itu terdengar keren, tapi realitasnya sangat kompleks dan membutuhkan inovasi teknologi yang jauh lebih besar lagi. Ya, tentunya mereka sedang mengerjakan itu sekarang ini. Kemudian kita akan melihat dari aspek geopolitik dan ekonomi. Kalau kita berbicara soal eksplorasi Mars, pasti ada unsur politik dan juga unsur ekonomi di dalamnya. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, itu perlombaan antariksa baru. Nah, bukan hanya SpaceX saja yang tertarik dengan Mars, tapi negara-negara seperti China, Rusia, bahkan juga Uni Eropa, mereka punya misi tersendiri. Ini kan sudah mirip-mirip seperti zaman Perang Dingin dulu, di mana Amerika Serikat dan Soviet, mereka sama-sama bersaing untuk menaklukkan ruang angkasa. Kemudian yang kedua, hukum antariksa. Siapa yang sebenarnya punya hak atas Mars? Kan tidak ada. Tidak ada otoritas tertentu yang mempunyai hak atas planet tersebut. Ini kan belum jelas. Hukum internasional saat ini itu tidak mengatur kepemilikan planet lain secara jelas selain daripada bumi. Ketiga, peluang ekonomi. Ada potensi eksploitasi sumber daya seperti air es, mineral langka, bahkan kemungkinan bisnis pariwisata keluar angkasa. Kemudian yang keempat, ini sebenarnya kolonisasi atau eksploitasi. Apakah tujuan utama menaklukkan Mars untuk menyelamatkan kehidupan manusia atau hanya untuk kepentingan bisnis segelintir elit dengan melakukan tindakan eksploitasi nantinya? Nah, ini masih tanda tanya besar. Kemudian mari kita bahas hal yang sangat penting, yaitu kontroversi dan teori konspirasi. Nah, ini bagian yang seru. Sejak awal, proyek SpaceX dan ambisi Elon Musk banyak menimbulkan tanda tanya. Ada beberapa teori konspirasi dan juga kontroversi yang sering muncul. Yang pertama, Mars ini adalah sebagai escape plan untuk para miliarder. Beberapa orang percaya bahwa koloni di Mars hanyalah rencana cadangan untuk para miliarder jika nanti bumi menghadapi kehancuran akibat perubahan iklim atau juga perang dunia. Konspirasi ini diperkuat dengan fakta banyaknya konglomerat yang mulai berinvestasi dalam eksplorasi luar angkasa. Di antaranya seperti Peter Thiel, Google juga termasuk. Kemudian juga ada Fidelity Investment, ada VW Capital, ada Anderson Horowitz, ada juga Bailey Gifford, dan juga ada masih banyak yang lainnya. Pandangan skeptis ini menyebutkan bahwa proyek kolonisasi Mars adalah bentuk elitisme kosmik.
Ya, di mana hanya segelintir orang kaya yang bisa pindah ke planet lain. Sementara mayoritas penduduk bumi dibiarkan menghadapi krisis di sini. Kalau Elon sendiri sering mengatakan bahwa Mars adalah langkah penting untuk multiplanetary species. Namun memang ada beberapa kritikus mempertanyakan apakah ini hanya strategi pemasaran saja, yaitu hanya untuk menarik lebih banyak investasi swasta. Selain itu ada isu mengenai bagaimana etika kolonisasi yang akan diterapkan. Apakah akan menjadi seperti dunia baru dengan sistem kapitalis ekstrim misalnya, atau benar-benar sebuah upaya demi keberlangsungan umat manusia? Terlalu banyak pertanyaan liar yang beredar di belahan dunia. Kemudian, apakah NASA sebenarnya mendukung SpaceX ini? SpaceX ini kan sering dianggap sebagai anak emasnya NASA. Tetapi ada rumornya bahwa NASA merasa terancam dengan inovasi SpaceX yang bisa membuat mereka kehilangan relevansi. Apakah ada kepentingan politik yang bermain di balik layar? NASA telah bekerjasama dengan SpaceX dalam berbagai misi, tetapi ada laporan yang menyebutkan bahwasanya ada ketegangan antara kedua belah pihak, terutama terkait masalah keamanan dan pendekatan inovasi yang berbeda. Pemerintah Amerika Serikat juga memiliki kepentingan dalam mempertahankan dominasi ruang angkasa, sehingga hubungan antara NASA dan SpaceX ya bisa saja didasarkan pada kepentingan strategis, bukan sekedar kerjasama ilmiah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ada lobby politik yang mencoba menghambat dominasi SpaceX di industri antariksa. Dengan apa? Dengan mengajukan lebih banyak regulasi dan persyaratan yang memperlambat progres perusahaan tersebut. Tapi lagi-lagi ini hanya konspirasi, tanpa bisa kita membuktikan kebenarannya. Kemudian juga adanya klaim bahwa NASA dan SpaceX telah menemukan bukti kehidupan atau struktur alien di Mars dan sengaja menyembunyikan dari publik. Beberapa di antaranya yaitu adanya seperti pangkalan alien di Mars. Ada seorang pakar UFO yaitu namanya Scott C. Waring yang menyebut dirinya sebagai peneliti UFO. Dia mengeklaim bahwa menemukan bukti adanya pangkalan alien di Mars. Berdasarkan apa? Berdasarkan analisis foto-foto yang diambil dari NASA. Jadi ia menuduh NASA menyembunyikan fakta tersebut dari publik. Waring menyebutkan adanya alien merah muda setinggi 1 kaki yang ditangkap kamera penjelajah Mars. Jadi setinggi 1 kaki ya sekitar 0,3 meter. Katanya itu 100% bukti kehidupan cerdas yang ada di sana. Kemudian eksperimen rahasia CIA. Adanya dugaan dokumen yang dideklarasikan mengungkapkan bahwa CIA pernah melakukan eksperimen penglihatan jarak jauh yang mengeklaim menemukan piramida besar dan juga makhluk tinggi di Mars pada masa lalu. Namun tentunya tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Ya, seperti konspirasi-konspirasi lainnya, kebenarannya tidak dapat dibenarkan 100%. Ini hanya berdasarkan asumsi-asumsi. Kemudian ada juga penampakan struktur mirip pintu. Pada Mei 2022, rover Curiosity milik NASA itu menangkap gambar struktur yang menyerupai pintu di permukaan Mars. Memicu spekulasi tentang keberadaan kehidupan aliens. Namun NASA menjelaskan bahwa formasi tersebut adalah fenomena geologis alami. Kemudian konspirasi selanjutnya yaitu teknologi alien dan reverse engineering. Jadi beberapa teori liar mengeklaim bahwa teknologi SpaceX seperti pendaratan roket yang presisi ini berasal dari teknologi alien yang telah ditemukan sebelumnya oleh pemerintah Amerika Serikat. Ini tentu masih menjadi bahan spekulasi tanpa bukti nyata.
Beberapa teoretikus konspirasi berpendapat bahwa teknologi pendorong dan sistem navigasi SpaceX ini memiliki kemajuan yang sangat cepat dibandingkan perkembangan sebelumnya. Sehingga mereka ini menduga adanya reverse engineering atau rekayasa balik dari teknologi ruang angkasa yang ditemukan di insiden Roswell tahun 1947, di mana sebuah benda terjatuh di sebuah peternakan. Insiden ini menjadi salah satu peristiwa UFO yang paling terkenal dalam sejarah dan sering dikaitkan dengan teori konspirasi tentang keberadaan aliens dan teknologi luar angkasa yang dirahasiakan oleh pemerintahan Amerika Serikat. Nanti kita akan buatkan segmen khusus tentang insiden Roswell yang terjadi pada 1947 dan kita akan bahas tentang dunia-dunia per-UFO-an. Kemudian ada juga klaim bahwa Pentagon dan lembaga intelijen Amerika Serikat secara diam-diam membagikan teknologi rahasia kepada SpaceX. Untuk apa? Ya demi menjaga supremasi Amerika Serikat dalam perlombaan antariksa melawan China dan Rusia. Namun di sisi lain, banyak ilmuwan yang menjelaskan bahwa kemajuan teknologi SpaceX ini murni hasil dari inovasi dalam merekayasa material, AI, dan desain aerodinamika canggih yang berbasis riset bertahun-tahun yang dilakukan oleh SpaceX. Kemudian selanjutnya, keberadaan kehidupan di Mars. Benarkah Mars mendukung kehidupan? Ya, NASA dan SpaceX menegaskan bahwa Mars adalah planet mati. Beberapa orang percaya bahwa sudah ada kehidupan mikroba atau bahkan makhluk cerdas yang bersembunyi di sana. Apakah eksplorasi ini hanya kedok untuk menemukan sesuatu yang sudah lama disembunyikan? Beberapa citra satelit diambil dari rover NASA di Mars memang seringkali memicu spekulasi tentang keberadaan struktur aneh yang mirip dengan bentuk buatan, yang kemudian dianggap oleh sebagian orang sebagai bukti keberadaan peradaban purba di Mars. Ada juga klaim bahwa proyek kolonisasi Mars sebenarnya adalah misi rahasia untuk meneliti artefak atau sisa-sisa kehidupan kuno yang ada di sana, yang sudah diketahui NASA tapi belum diumumkan ke publik. Namun para ilmuwan di sisi lain menyatakan bahwa tantangan lingkungan yang sangat ekstrim di Mars ini membuat kemungkinan kehidupan cerdas itu hampir mustahil ada di Mars. Tetapi potensi kehidupan seperti mikroba di bawah permukaan itu tetap menjadi fokus penelitian mereka. Jadi ada kemungkinan di bawah permukaan Mars itu ada kehidupan mikroba, ada tanda-tanda kehidupan yang bukan manusia tapi spesies lain. Kemudian selanjutnya yang sering juga diperbincangkan adalah terkait biaya kolonisasi yang tidak transparan. Banyak kritikus mempertanyakan dari mana sebenarnya SpaceX mendapatkan dana sebesar itu. Apakah ada donatur rahasia atau bahkan campur tangan pemerintah yang tidak diumumkan ke publik? SpaceX memang mendapatkan kontrak besar dari pemerintah Amerika Serikat. Namun beberapa pihak meyakini bahwa ada investor rahasia dari kalangan elit yang memiliki agenda tertentu terhadap eksplorasi luar angkasa. Beberapa teori menyebut bahwa pendanaan SpaceX bisa saja terkait dengan proyek rahasia pertahanan Amerika Serikat yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi luar angkasa. Untuk apa? Untuk keperluan militer. Bukan hanya eksplorasi luar angkasa, tapi ada kepentingan militer yang besar di balik itu. Ada juga kritik terhadap kurangnya transparan dalam aliran dana proyek-proyek besar SpaceX, di mana beberapa pengamat mempertanyakan apakah sumber dana yang begitu besar hanya berasal dari kontrak komersial dan pemerintah, atau ada sumber lain yang tidak diumumkan. Karena dana yang dibutuhkan untuk proyek ini kan sangat luar biasa banyaknya. Sehingga sangat memungkinkan untuk muncul spekulasi-spekulasi liar dari berbagai macam pihak. Itulah teman-teman sekalian kontroversi dan teori konspirasi yang tentunya tidak dapat diverifikasi 100% kebenarannya. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian setuju atau tidak?
dengan beberapa konspirasi tadi yang sudah saya jelaskan? Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Kemudian yang terakhir, kita akan melihat bagaimana di masa depan nanti SpaceX dan impian kolonisasi Mars. Apakah ini akan terwujud? Ada beberapa skenario yang mungkin saja bisa terjadi di masa depan nanti. Yang pertama, misi ini sukses penuh. SpaceX mungkin saja akan berhasil menciptakan koloni yang mandiri di Mars, jadi manusia bisa tinggal dan berkembang di sana dalam beberapa dekade ke depan. Kemudian juga yang mungkin terjadi yaitu eksploitasi sumber daya. Masa depan mungkin saja bisa dipenuhi dengan kompleks geopolitik baru karena eksploitasi sumber daya di Mars. Kemudian yang mungkin terjadi krisis etika. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa Mars tidak akan mengalami eksploitasi dan kerusakan lingkungan seperti bumi? Pada akhirnya, visi Elon Musk mengenai kolonisasi di Mars mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah. Namun, sahabat sekalian, langkah-langkah yang telah diambil oleh SpaceX ini semakin mendekatkan kita pada kenyataan yang sebelumnya hanya ada di film-film Hollywood. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kita akan menjadi multiplanetary species? Ataukah hal ini hanya sekedar impian belaka? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Irfan Aswandi, terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.